Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Hidar. Kali ini dari kelas IP 402, mata kuliah Sistem Jaringan 1, dengan NIM 230401010232, ingin menjelaskan mengenai ujian tengah semester, yaitu tentang ringkasan pertemuan dari sesi 1 sampai sesi 6. Yang pertama itu di sesi 1 ada Introduction to Network. Nah, jaringan komputer terdiri dari dua atau lebih perangkat komputasi yang terhubung untuk berbagai komponen jaringan atau sumber dayanya yang paling dasar. Dapat dikembangkan menjadi lebih dari beberapa komputer, serta gabungan dan menambahkan sumber daya ke dalam komputer yang digunakan bersama. Oke, kita langsung saja yang itu network plan. Nah, ini hal yang harus dipertimbangkan ketika mendesain komputer. Bahkan sebelum menghubungkan komputer, pertama-tama harus memiliki rencana. Oleh karena itu, sebuah rencana jaringan yang dibuat secara formal yang menunjukkan secara komponen jaringan yang direncanakan di antara mereka. Nah, rencana ini disebut juga network plan. Yang B yaitu network komponen. Nah, untuk komponen itu merupakan perangkat perantara untuk menghubungkan perangkat akhir. Nah, contohnya saklar, titik akses nirkabel, router, dan firewall. Manajemen data saat mengalir melalui jaringan juga merupakan peran perangkat perantara termasuk membuat ulang, memelihara, dan memberitahukan perangkat lain tentang kesalahan atau kegagalan komunikasi. C. Kesimpulan. Nah, bahwa jaringan adalah sekelompok perangkat yang saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya informasi. Oke, di sesi kedua yaitu Basic Switch and Device Configuration, yaitu menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, pengalamatan IP, dan parameter gateway default pada saklar jaringan dan perangkat akhir. Yang A itu ada Cisco IOS Access. Nah, Cisco IOS Access ini terdiri dari berbagai macam, yaitu pertama operating system. Terdapat shell, kernel, dan perangkat keras. Yang kedua ada GUI. Nah, GUI ini untuk memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Yang ketiga ada akses method. Nah, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada konsol. Konsol ini untuk port manajemen fisik yang digunakan untuk mengakses perangkat guna melakukan pemeliharaan. Nah, yang kedua ada secure shell atau SSH untuk sambungan CLI jarak jauh yang aman ke perangkat. Yang ketiga ada telnet. Nah, telnet ini untuk membuat sambungan CLI jarak jauh yang tidak aman ke perangkat melalui jaringan. Selanjutnya B, yaitu port and address. Nah, komunikasi jaringan bergantung pada perangkat pengguna akhir. Nah, antarmuka perangkat jaringan kabel yang menghubungkannya. Jenis media jaringan meliputi kabel slot optik, kabel koaksial, dan kabel nirkabel. Nah, jenis media jaringan yang berbeda memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Yang C, configure IP addressing. Yang pertama ada manual IP address configuration for the end device. Nah, ini biasanya untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Yang kedua ada automatic IP address configuration for end device. Nah, seperti sebelumnya, mempunyai konfigurasi alamat IPv4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Yang ketiga, sesi ketiga yaitu protokol dan model. Protokol dan model ini menjelaskan bagaimana protokol jaringan memungkinkan perangkat mengakses lokal dan sumber daya jaringan jarak jauh. Ada rules dan aturannya. Nah, yang pertama itu jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas. Ada tiga elemen penting dalam berkomunikasi pada bentuk apapun. Yang pertama akan ada sumber atau pengirim.
Yang kedua akan ada tujuan atau penerima atau receiver. Yang ketiga ada saluran media yang menyediakan jalur komunikasi terjadi. Selanjutnya, nah ini maksudnya untuk pengirim dan penerima yang teridentifikasi dan bahasa umum serta kecepatan dan waktu pengiriman. Selanjutnya ada message encoding. Nah, encoding ini adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima dan transmisi. Nah, sedangkan decoding membalikan proses untuk menafsirkan informasi yang telah dikirim. Nah, message formatting and encapsulation. Nah, ketika sebuah pesan dikirim, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Yang B yaitu protokol. Nah, perangkat menggunakan protokol yang disepakati dalam melakukan komunikasi. Nah, protokol juga memiliki satu fungsi. Yang C ada protokol switch. Nah, ini untuk kelompok protokol yang saling berkaitan dan memerlukan fungsi komunikasi, serta seperangkat aturan yang bekerja sama untuk membantu memecahkan masalah. Oke, selanjutnya sesi keempat yaitu layer fisik. Merupakan lapisan awal dari OSI. Nah, lapisan ini bertanggung jawab terhadap masalah pemindahan data dari hardware ke hardware yang lain. Nah, lapisan ini mengidentifikasikan tentang media penghantar, jenis konektor, dan aturan penyisihan. Ada berbagai macam, yaitu satu encoding yang tadi sudah dijelaskan, ada bandwidth. Nah, bandwidth ini untuk kapasitas di mana sebuah media dapat membawa data, ada koaksial, biasanya dipakai untuk teknologi bus, dan ada twisted pair yang dipakai untuk teknologi star, serta ada type type kabel UTP untuk strike through untuk koneksi, lalu ada fiber optik untuk menggunakan inframerah atau laser mengirimkan data. Sesi kelima yaitu merancang pengalamatan jaringan. Nah, ini mengidentifikasikan sistem operasi pada jaringan, membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan, dan mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Yang itu ada IP address versi 4. Ini biasanya terdiri dari network portion, host portion, dan subnet mask. Selanjutnya yang B ada subnetting. Koneksi jaringan, biasanya semakin banyak host yang terhubung dalam suatu media akan menurunkan performasi dari jaringan. Langkah-langkah membentuk subnetting yaitu menentukan jumlah jaringan, menghitung jumlah bit 1 yang diawali oleh X berdasarkan rumus, lalu jumlah bit host ID, baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 2, lalu isi subnet ID dengan ID yang lama. Yang sesi ke-6 yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Nah, jaringan merupakan beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya. Seperti jelasan tadi, yaitu ada end device, peran dari end device yaitu client server, client dan server, intermediary device atau perangkat perantara, menyediakan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringan. Ada Ethernet. Nah, Ethernet ini merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI. Di pertemuan ini ada switch. Nah, switch ini menyiapkan kabel LAN, strike, menemukan ujung konektor pada port Ethernet dan ujung satunya pada port Ethernet switch. Jadi kesimpulannya, switch terdiri dari switch manage atau switch unmanaged. Switch mengirimkan paket yang diterima hanya host tujuan yang terhubung. Mekanismenya menggunakan address resolution protocol atau ARP. Nah, setiap host akan menyimpan cache ARP baik secara dinamis maupun secara statis. Oke, mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.